Dalam hidup, banyak orang yang merasa stuck, sulit maju, atau bahkan merasa tidak mengalami perkembangan sama sekali, meskipun sudah berusaha. Seringkali, penyebab utamanya bukanlah kurangnya kesempatan atau keberuntungan, melainkan pola pikir yang menghambat diri sendiri. Mentalitas yang salah bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencapai potensi terbaik, membuat seseorang ragu untuk mencoba, takut gagal, atau terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Tanpa disadari, kebiasaan berpikir seperti ini bisa membentuk lingkaran yang membuat seseorang tetap berada di zona nyaman dan sulit berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pola pikir yang merugikan dan mulai mengubahnya agar bisa terus tumbuh dan mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Di video kali ini kita akan membahas beberapa mentalitas yang bikin kamu susah berkembang dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama ada fixed mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat seseorang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat berkembang secara signifikan. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa mereka hanya bisa berhasil dalam hal-hal yang sudah menjadi keahliannya sejak awal. Sementara kegagalan dianggap sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup berbakat. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan karena takut terlihat tidak kompeten, mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, serta sulit menerima kritik atau umpat balik yang membangun. Fixed mindset juga sering membuat seseorang merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, karena mereka melihat keberhasilan sebagai bentuk yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki bakat alami, bukan melalui usaha dan kerja keras. Pola pikir ini dapat menghambat perkembangan diri, membatasi peluang, serta menurunkan rasa percaya diri karena seseorang cenderung menghindari pengalaman baru yang dapat membantu mereka tumbuh. Untuk mengatasi fixed mindset, seseorang perlu memulai mengadopsi growth mindset, yaitu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan bisa berkembang melalui latihan, usaha, dan pengalaman. Cara pertama adalah dengan melihat kegagalan bukan sebagai bukti ketidakmampuan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, penting untuk fokus pada proses, bukan hasil akhir, serta menghargai usaha yang dilakukan meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Mengubah cara pandang terhadap kritik juga sangat membantu, dengan melihatnya sebagai masukan yang dapat membantu perbaikan diri, bukan sebagai serangan terhadap kemampuan pribadi. Selain itu, bergaul dengan orang-orang yang memiliki growth mindset juga bisa menjadi cara efektif untuk mengubah pola pikir, karena lingkungan yang mendukung akan membantu seseorang lebih percaya pada potensinya sendiri. Dengan latihan dan kesadaran yang konsisten, siapapun dapat beralih dari fixed mindset ke growth mindset, membuka lebih banyak peluang, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Yang kedua, takut gagal. Takut gagal atau atichiphobia adalah ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan mengalami kegagalan yang membuat mereka enggan mencoba hal baru atau mengambil risiko. Orang yang mengalami ketakutan ini cenderung menghindari tantangan karena merasa takut dihina, dihakimi, atau mengecewakan orang lain jika hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka seringkali menunda-nunda atau bahkan tidak bertindak sama sekali karena lebih memilih berada di zona nyaman daripada menghadapi kemungkinan gagal. Ketakutan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman buruk di masa lalu, ketekanan sosial yang tinggi, standar diri yang terlalu perfeksionis, atau lingkungan yang menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan. Jika tidak diatasi, takut gagal dapat menghambat perkembangan diri, mengurangi kepercayaan diri, dan membatasi potensi seseorang dalam mencapai impian atau tujuan hidupnya. Untuk mengatasi ketakutan ini, seseorang perlu mengubah pola pikirnya tentang kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar yang membantu seseorang tumbuh dan berkembang. Alih-alih berfokus pada ketakutan, lebih baik menekankan pada usaha yang dilakukan serta melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, mengelola ekspektasi juga penting agar tidak selalu menuntut hasil yang sempurna, karena setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Memulai dari langkah-langkah kecil dapat membantu membangun keberanian untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Belajar dari pengalaman orang-orang sukses yang pernah gagal juga bisa memberikan perspektif baru bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Dengan berlatih menghadapi rasa takut dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif, seseorang dapat membebaskan diri dari belenggu takut gagal dan lebih berani dalam mengejar impian serta mengambil peluang dalam hidup. Yang ketiga, impostor syndrome.
Impostor syndrome adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak pantas atas pencapaian yang telah diraihnya. Padahal mereka sebenarnya kompeten dan telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang yang mengalami sindrom ini seringkali meyakini bahwa keberhasilan mereka hanya hasil keberuntungan, bantuan orang lain, atau faktor eksternal lainnya, bukan karena kemampuan atau usaha pribadi. Akibatnya, mereka terus meragukan diri sendiri dan merasa tidak cukup baik, bahkan ketika mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari orang lain. Perasaan ini dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akademik, karir, hingga kehidupan sosial, di mana seseorang merasa seolah-olah tidak sebanding dengan ekspektasi yang ada dan takut suatu saat orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten. Penyebab impostor syndrome bisa berasal dari berbagai faktor, seperti pola asuh yang terlalu kritis, ekspektasi sosial yang tinggi, serta lingkungan yang sangat kompetitif. Orang yang dibesarkan dalam keluarga yang menuntut kesempurnaan seringkali tumbuh dengan perasaan bahwa mereka harus mencari standar yang sangat tinggi agar dianggap layak. Selain itu, tekanan dari lingkungan kerja atau akademik yang menekankan pencapaian juga dapat memperburuk perasaan ini, terutama bagi individu yang merasa dirinya berbeda, seperti perempuan di bidang yang didominasi laki-laki atau seseorang dari latar belakang yang kurang terwakili. Jika tidak diatasi, impostor syndrome dapat menyebabkan stres, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, serta menghambat perkembangan karir atau pertumbuhan pribadi, karena seseorang cenderung menghindari peluang besar akibat rasa takut gagal. Untuk mengatasi impostor syndrome, seseorang perlu menyadari bahwa perasaan tersebut hanyalah ilusi dan bukan kenyataan. Langkah pertama adalah mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif. Seperti menyadari bahwa kegagalan bukanlah bukti ketidakmampuan, melainkan bagian dari proses belajar. Mencatat pencapaian atau usaha yang telah dilakukan juga dapat membantu seseorang melihat bukti konkret bahwa kesuksesan mereka bukan hanya kebetulan. Selain itu, penting untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan belajar menerima pujian dengan baik, tanpa merasa bahwa pengakuan tersebut tidak layak diterima. Berbagi pengalaman dengan orang yang dipercaya, seperti mentor atau teman dekat, juga dapat membantu mengatasi perasaan ini. Karena banyak orang, bahkan yang telah sukses sekalipun, juga pernah mengalami impostor syndrome. Dengan memahami dan mengelola impostor syndrome secara efektif, seseorang dapat lebih percaya pada dirinya sendiri, lebih berani dalam mengambil tantangan baru, serta meningkatkan pencapaian yang telah diraih tanpa terus-menerus merasa tidak cukup baik. Yang keempat, perfeksionisme berlebihan. Perfeksionisme berlebihan adalah kondisi di mana seseorang selalu menuntut hasil yang sempurna dalam segala hal dan sulit menerima kesalahan, bahkan yang kecil sekalipun. Orang dengan pola pikir ini seringkali menetapkan standar yang sangat tinggi dan merasa kecewa jika tidak bisa mencapainya. Mereka tidak hanya menuntut kesempurnaan dalam pekerjaan atau prestasi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, hubungan sosial, dan bahkan dalam cara mereka dipersepsikan oleh orang lain. Perfeksionisme yang berlebihan seringkali membuat seseorang terjebak dalam siklus stres, overthinking, dan ketidakpuasan terus-menerus karena mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak pernah cukup baik. Salah satu dampak terbesar dari perfeksionisme berlebihan adalah sulitnya seseorang untuk berkembang. Karena takut gagal, mereka cenderung menghindari tantangan baru atau menunda-nunda pekerjaan karena merasa belum siap. Mereka juga sering merasa cemas dan khawatir berlebihan karena selalu membebani diri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, mereka merasa seolah-olah telah gagal sepenuhnya. Padahal dalam kenyataannya, kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Rasa takut dikritik juga membuat mereka sulit menerima masukan dari orang lain, sehingga menghambat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Penyebab utama dari perfeksionisme berlebihan bisa berasal dari berbagai faktor, seperti pola asuh yang terlalu ketat, lingkungan sosial yang penuh tekanan, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di era media sosial yang sering menampilkan kesempurnaan palsu. Ketika seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa hanya kesempurnaan yang bisa diterima, mereka akhirnya sulit merasa puas dengan apapun yang mereka capai. Bahkan ketika mereka mendapatkan pencapaian yang besar, mereka cenderung meremehkan usaha sendiri dan merasa masih belum cukup baik. Hal ini dapat menyebabkan burnout, kehilangan motivasi, dan bahkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Untuk mengatasi perfeksionisme berlebihan, seseorang perlu mengubah cara pandang terhadap kesuksesan dan kegagalan. Alih-alih selalu mengejar kesempurnaan, lebih baik fokus pada kemajuan dan proses belajar.
Belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu. Selain itu, menetapkan standar yang lebih realistis, belajar menerima kritik dengan lebih terbuka, dan melatih diri untuk menerima ketidaksempurnaan dalam hidup adalah strategi yang dapat membantu seseorang keluar dari jebakan perfeksionisme. Dengan begitu, seseorang lebih bisa menikmati hidup, berkembang dengan lebih sehat, dan mencapai potensi maksimal tanpa harus terbebani oleh ekspektasi yang tidak masuk akal. Yang kelima, overthinking. Overthinking adalah kondisi di mana seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal secara berlebihan hingga menghambat pengambilan keputusan dan tindakan. Orang yang mengalami overthinking seringkali terjebak dalam siklus pemikiran yang berulang tanpa solusi yang jelas, menyebabkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan mental. Alih-alih mencari jalan keluar, mereka justru tenggelam dalam analisis berlebihan tentang kemungkinan buruk yang bisa terjadi, kesalahan di masa lalu, atau bagaimana pendapat orang lain terhadap mereka. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menghambat produktivitas, menurunkan rasa percaya diri, dan membuat seseorang sulit menikmati momen yang sedang berlangsung. Overthinking bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ruminasi dan overanalyzing. Ruminasi terjadi ketika seseorang terus-menerus memikirkan kesalahan di masa lalu, merasa bersalah, dan mengulang-ulang kejadian yang sudah terjadi tanpa mencoba mencari solusi. Sementara itu, overanalyzing adalah kebiasaan menganalisis segala kemungkinan secara berlebihan sebelum mengambil keputusan, hingga akhirnya tidak bertindak sama sekali karena takut salah. Orang yang mengalami overthinking seringkali juga mengalami paralyzing by analysis, yaitu kondisi di mana terlalu banyak berpikir membuat seseorang sulit atau bahkan gagal mengambil keputusan. Penyebab overthinking bisa berasal dari berbagai faktor, seperti rasa takut gagal, kurangnya kepercayaan diri, serta tekanan sosial. Orang yang memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri seringkali merasa bahwa setiap keputusan harus sempurna, sehingga mereka terus-menerus mempertimbangkan berbagai kemungkinan hingga akhirnya malah tidak berani bertindak. Selain itu, trauma dari pengalaman buruk di masa lalu atau lingkungan yang terlalu kritis juga bisa memperburuk kebiasaan overthinking, karena seseorang menjadi terlalu takut mengulang kesalahan yang sama. Dampak overthinking tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat berdampak pada fisik. Stres yang ditimbulkan oleh kebiasaan berpikir berlebihan bisa menyebabkan sakit kepala, insomnia, kelelahan, hingga gangguan pencernaan. Selain itu, overthinking juga bisa merusak hubungan sosial karena seseorang terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan atau takut mengambil keputusan dalam hubungan, sehingga menjadi terlalu pasif atau cemas secara berlebihan. Untuk mengatasi overthinking, seseorang perlu mulai melatih kesadaran diri dan mengenali kapan mereka mulai terjebak dalam pola pikir yang berlebihan. Membatasi waktu berpikir juga bisa menjadi solusi. Misalnya dengan memberi diri sendiri waktu tertentu untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, lalu langsung mengambil tindakan. Selain itu, belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dan kesalahan adalah bagian dari kehidupan dapat membantu mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh overthinking. Teknik seperti meditasi, journaling, atau berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu mengalihkan pikiran dari overthinking dan lebih fokus pada solusi. Dengan berlatih untuk lebih sadar terhadap pola pikir yang terjadi dan mengubah kebiasaan berpikir yang tidak produktif, seseorang bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan dan menjalani hidup dengan lebih ringan serta percaya diri. Mengubah pola pikir yang menghambat perkembangan bukanlah proses yang instan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadari dan mengidentifikasi mentalitas yang merugikan. Dengan melatih self-awareness dan membangun kebiasaan positif, kita bisa mengubah mentalitas menjadi lebih baik. Pada akhirnya, perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari perubahan cara kita berpikir dan melihat diri sendiri.